Selamat berjumpa kembali untuk bidang studi prakarya. Adapun pertemuan kali ini adalah tentang sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan sarana budidaya ternak kesayangan. Sarana budidaya ternak kesayangan. Ada poin-poin tertentu untuk sarana budidaya ternak kesayangan. Yang pertama adalah bahan, pakan, obat-obatan, dan air. Yang pertama, bahan. Bahan yang dimaksud pada sarana ternak kesayangan adalah hewan yang mau kita pelihara. Hewan yang mau kita pelihara harus memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuh tegap, gerakan gesit, lincah, bulunya halus, bulu tidak rontok, nafsu makan baik. Misal seperti kelinci ternak kesayangan, berarti kelinci tersebut harus dia tidak cacat. Kalau cacat, kita pelihara hewan ternak kesayangan, maka itu tidak termasuk kategori ternak kesayangan. Kepalanya harus besar, matanya besar, terlihat melotot, memiliki paruh yang berpangkal lurus, lebar, panjang, besar, dan tebal. Lubang hidung dekat pada mata, sayap yang mengepit, cengkraman kuat, leher panjang dan padat, nafsu makan tinggi, lincah dan sering berkicau. Itulah ciri-ciri misalnya hewan ternak kesayangan, kelinci dan burung. Rata-rata tubuh yang kita pelihara untuk hewan ternak kesayangan harus memiliki tubuh tegap, gerak gesit, lincah, bulu halus, tidak rontok, nafsu makan yang baik. Yang kedua adalah pakan. Pakan di sini adalah sama artinya dengan makanan untuk ternak kesayangan kita. Pakan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan ternak kesayangan. Pakan mengandung nutrisi lengkap dan seimbang untuk ternak kesayangan kita. Nutrisi yang terkandung pada pakan ternak kesayangan kita harus mengandung energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Pakan untuk ternak kesayangan ada yang berasal dari alami dan buatan. Contoh pakan yang alami adalah pakan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan atau yang ada tumbuh di sekitar lingkungan kita, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, kroto. Sedangkan pakan buatan itu pakan untuk hewan ternak kesayangan kita
ada campuran antara zat kimia dan alami. Contoh di sini pakannya yaitu yang kita ketahui sering kita sebut dengan pelet. Pelet di sini sudah ada di dalamnya yaitu zat makanan tertentu dicampur dengan bahan-bahan makanan si ternak yang secara alami. Obat-obatan. Obat-obatan digunakan jika ternak kesayangan kita mengalami serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan ternak kesayangan kita. Obat-obatan yang diberikan kepada ternak kita yang lagi sakit, ada yang obat yang secara alami dan ada yang obat secara buatan. Obat-obatan di sini adalah harus mampu untuk menanggulangi hama dan penyakit ternak kesayangan kita. Contoh kalau dia secara obat-obatan secara alami, ada misalnya kalau ternak kita lagi sakit, ada yang memberi di ternak tersebut lidah buaya, daun pisang, dan daun pepaya. Air mempunyai peranan penting untuk ternak kesayangan kita. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan, terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air untuk ternak kesayangan tidak terbatas. Lalu peralatan yang dipakai untuk sarana budidaya ternak kesayangan antara lain adalah kandang. Kandang mempunyai peranan penting untuk ternak kesayangan kita. Kandang juga harus diperhatikan dari kotoran-kotoran ternak kesayangan kita. Kandang harus juga dibersihkan kotoran dari si ternak. Lalu setelah dibersihkan, ternak atau kandangnya diberi disinfektan supaya kuman atau hama dari kotoran tersebut tidak menyerang si ternak kesayangan kita. Yang kedua, peralatan yang dipakai untuk ternak kesayangan adalah tempat minum. Kalau kita punya ternak kesayangan, maka tempat minum hewan ternak kesayangan kita harus kita perhatikan. Jangan tidak dibersihkan atau jangan kotor untuk tempat minumnya. Karena kalau sudah mau kotor tempat minumannya, maka ternak kesayangan kita meminum air yang kotor, maka ternak kita akan sakit. Yang ketiga adalah tempat pakannya. Tempat pakannya juga harus kita perhatikan dari kuman-kuman atau dari kotoran yang menempel pada tempat pakan tersebut. Kalau sudah tempat pakannya
kotor, maka kita harus membersihkannya. Yang keempat adalah timbangan. Timbangan yang di sini yang dipakai untuk ternak kesayangan adalah untuk menimbang hewan ternak kesayangan kita, apakah hewan tersebut tumbuh dengan baik atau berkembang dengan baik, sesuai tidak dengan umurnya, untuk berapa kilo timbangannya. Sprayer di sini adalah semprotan. Semprotan yang dipakai untuk membersihkan tempat minum, tempat makan, ataupun untuk memandikan hewan ternak kesayangan kita. Sprayer dibutuhkan untuk memandikan burung. Yang terakhir adalah pembersih kotoran. Pembersih kotoran di sini adalah alat bantu untuk kita membersihkan kandang ataupun alat bantu membersihkan tempat minumnya dari kotoran-kotoran. Itulah guna dari pembersih kotoran. Demikianlah materi kita